Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, Tuanku Mumsi dan guru-guru kami sekalian, jamaah salat subuh Masjid Baitul Huda Kota Blang yang mulia. Puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah, kita mulai kembali pengajian ba'da Aidil Adha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat bagaimana Allah menyampaikan dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 180. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ard wallahu bima ta'maluna khabir. Makna sepintas, wala yahsabanna alladzina yabkhaluna, jangan kamu mengira, karena hisab itu artinya mengira atau menghitung atau menyangka atau memikirkan. Janganlah kamu pikir, janganlah kamu kira, janganlah kamu anggap, kata Allah kepada kita, alladzina yabkhaluna, kepada orang-orang yang bakhil itu, yang pelit, yang kriit, bima atahumullahu min fadli, dengan apa yang sudah Allah berikan pada mereka. Fadlih ini karunia Allah. Kenapa dikatakan fadlih? Karena kita peroleh tanpa membeli, kita peroleh tanpa kita harus membayar. Jadi kita dapatkan hari ini semua itu bukan karena kita beli. Enggak sanggup kita beli air ciptaan Allah, enggak sanggup kita beli ikan ciptaan Allah, tapi Allah berikan cuma-cuma dan Allah tidak mengambil manfaat apapun. Inilah fadlih. Karunia ini dimaknakan juga dengan fadlih karena kita peroleh tidak mendapatkan kecuali diberikan oleh Allah. Ini fadlih namanya. Huwa khairul lahum, jadi itu lebih baik bagimu. Bal huwa syarrul lahum, jangan kamu kira yang kamu kikirkan itu baik, yang kamu kikirkan itu tambah kaya, yang kamu kikirkan itu tambah hebat. Bal, kata Allah, tapi itu adalah syarrul lahum, itu keburukan bagimu. Jadi ada orang yang memberikan harta, ya seperti kurban kemarin mungkin, itu yang sisa kambing yang menyembeli, bukan yang enggak menyembeli. Ada kita punya uang berkurban, maka yang berkurban itulah yang tersisa uang. Iluhna kurban kalinya, itu tidak sisa uang. Maka yang kita anggap yang kaya adalah yang tidak memberi. Kata Allah, bal huwa syarrul lahum, itu yang bukan kaya. Yang kita berikan kita anggap hilang, habis, itu sebenarnya yang tinggal. Sayutawwaquna, maka Allah pada hari kiamat nanti akan menggantungkan ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Allah akan menggantungkan kepada leher orang-orang yang bakhil pada hari kiamat. Napu tahu dengan hari kiamat. Na kameng tu. Ai thot satrem ti kurban, hana ku sia jamun nyo ini, nya thot perle nyo ini. Ke leureun keun kapajo ke ro ke. Nah, jadi artinya sudah tidak berlaku lagi pemberian. Saya ini orang kaya ini, mau saya sedekah hari ini.
Ikele urang ke itu latah jaga kau. Ke hambroje. Apa jauh juga kan? Bagasin ke. Itu namanya sayutawakuna. Jadi kita tergantung di leher, tak napu tak meme. Zakat, ada orang enggak mau kasih zakat. Woi totung jaket long yo tepan ho kamil, itu jaket long yo. Kapua ke ke. Jadi tertolak semua. Karena apa yang kita kikirkan itu sudah tidak ada yang mau menerima. Gelantau nak begah oleh Allah. Yuhna urun terima, jauh-jauh ini. Yuhna urun gasin mentang. Kasihkan sekarang karena masih mentang laku kan. Mau mandu urun tengah hana butuh le, hana optimang le. Maka berikan sesuatu ketika masih orang ada yang menerima. Walillahi mirasus samawati wal ard, dan milik Allah lah apa yang ada di bumi ini, di langit ini. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Kita lihat bagaimana Imam Khazin menafsirkan di dalam tafsirnya ini, halaman 325 jilid pertama. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi wa khairan lahum. Yani la yahsabanna alladhina yabkhaluna al-bukhli. Janganlah mengira oleh orang-orang yang bakhil dengan kebakhilannya itu al-bukhlu khairan lahum. Jangan anggap kikir itu lebih baik. Bal huwa, tetapi kikir itu, al-bakhil itu syarrul lahum, yakni wal bukhlu huwa imsakul muqtaniyat amma la yastahaqqu hasbaha anhu. Tapi sesungguhnya adalah bakhil itu, jadi sering saya sampaikan, bakhil dalam bahasa agama artinya pelit, kikir. Bakhil dalam bahasa kita artinya baki saja. Mah cukup baki babah. Tapi gaknya nak krit, berarti yang kan baki dalam makna ayatnya. Wazid berbicara dengan tidak sopan. Hai baki tak babah lagi. Nak ke raceh yang ka biber gede, biber yang poh. Ka jewer. Abi buai gedehan, abi buai babah. Tapi itu bukan bakhil dalam makna agama. Nah, itu namanya berkata-kata kotor, dan Allah tidak senang, tidak suka kepada pembicaraan yang kotor, yang dalam bahasa Aceh hun bakhil. Nah, tapi bakhil yang sesungguhnya adalah pelit atau kikir. Mia khunur Aceh bakso kalau ke kembaganya. Mia baganya kalau ke gak kacau linot lembak me mental. Artinya kan susah diberikan. Linot lembak me yang kan sulit tak cok. Mbak me yang keruh mbak me walaupun ruh-ruh. Ya cok linot lembak me payah tak. Lebih payah tam leke baganya lo. Jadi ini simbolik yang dilakukan oleh orang Aceh pada orang-orang yang bakhil dalam bahasa agama. Apa itu bakhil? Huwa imsakul muqtaniyati amma la yastahaqqu hasbaha, yaitu tidak memberikan kepada sesuatu, kepada seseorang yang itu mestinya hak diberikan, nyan bakhil. Tapi menyohana hak tak berikan, han tak berikan, tidak dikatakan bakhil. Jadi nak batasan sih. Lagi mangat tak sih. Nak payah tak harkat, peda laki juga ganyan. Konsep menan. Dia baru dianggap bakhil dalam agama, tidak memberikan, padahal itu mesti diberikan. Contoh zakat kan wajib tak berikan, han tak berikan, gecap oleh Allah Ta'ala bakhil. Tapi yang tidak hak kita berikan itu tidak dianggap bakhil, cuman kita tidak pemurah saja. Nah urang hanam tuturi sari bi hanam tatune sane bahasa Aceh. Assalamualaikum salam dah peng nak tuturi be yang taturi sari dan tatune sane han
hana tajuk katanya uman kemah napeng cuma hansip atau napeng cuma hanjil ujuk kera ni napeng cuma ilung perle kah hana tajuk nya nak gecap tu baki dia Allah hana karena apa kan memang kan hak tajuk ya hana hak tajuk. Jadi yang hak tajuk artinya yang mesti kita berikan, yang wajib dalam catatan yang mesti kita berikan itu bakhil. Wal bakhilu huwa alladhi yaksuru minhul bukh wal ayatu dallatun ala dhammil bukhli. Maka bakhil itu adalah seperti kita sebutkan tadi, hal yang mesti diberikan tapi tidak diberikan, bahkan membuat orang lain itu menjadi susah, sedih dan kecewa dengan tidak diberikan. Contoh lain, ada hadis, laisal mu'minu billadhi yashba'u wajaruhu ja'i'un ila jambihi. Bukanlah orang mukmin yang sesungguhnya, tidak sempurna mukminnya itu orang yang kenyang di samping orang-orang yang lapar. Jadi menyokitanya perletro nyan hajit duk lang kawa urang deuk. Kecuali kita juga ingin mengenyangkan orang-orang yang lapar, maka kewajiban seorang tetangga memperhatikan tetangga di sampingnya. Yang kewajibannya lah agama. Giunging kalon walaupun tidak sepenuhnya nanging kalon. Contoh, pada saat kita membuat sedikit acara, maka yang mesti diundang adalah sekeliling tetangganya. Kai geleng tendai ke rumah tanya mbak tetangga, ayah putra tendai samping rumah drone. Oh nak depu dia. Datanya mbak urang lain depu. Mbak urang sigli datanya depu putra acaranya. Datanya mbak urang sama langai depu nyan putra acara. Pas datanya mbak tetangga kah na depu. Ini bakhil namanya. Oh menurut tenda na rame-rame. Kau roh depu hana nak depu lo nak undang ku yang menang kira-kira. Urang lain datanya yang bawa Medan ini depu. Hai tamping tetangga ron baru naik gelang tenda yang putranya. Oh yang nak kerja lu kadrok dengan kabar thaka. Nyan bakhil. Hati urangnya samping. Nya kira kitanya bakhil. Jadi kita tidak diizinkan dalam agama kenyang di samping orang lapar. Maka ketika kita kenyang mesti juga ikut memperhatikan orang-orang yang lapar di sekeliling kita. Caranya bermacam-macam kepegatlah agama. Salah satu cara seperti kemarin itu, yaitu dibagikan daging kurban. Yang mandung kepegat Allah. Allah mengajak hambanya untuk tersenyum dengan berbagai cara. Giliran hari raya Idul Fitri yang lalu, Allah mengajak orang miskin tersenyum dengan fitrah. Giliran Idul Adha dengan kurban, giliran yang lainnya dengan zakat dan sebagainya, dengan sedekah, dengan infak dan lain-lain. Karena itu adalah ajaran daripada agama kita. Menyohana ta perumun le katanya, ija awak kaphe perumun, kun lebu kun le urang kasian, god awaknya katanya. Gara-garanya nah, salah katanya. Kun lebut pulang yu le awaknya, mandum dengar. Yang tayu le katanya ngompu ge yo dia dengar ngai babah putih. Memang hanai babah merah. Ya, bapu ge pegah agaknya. Putra yang kagembira ya, yang bahasa katanya. Putra yang kagembira ya agaknya dia dengar agaknya. Igo hanai pegah-pegah habai ja aju ijo ka macam-macam tu. Wate kasus zaman kita oleh tsunami. Urung-urung katanya, karah hanayum le urung dro tu. Karah hanayum le urung dro tu. Nyandum ipe harga dengan pemberian. Maka agama kita Islam salah satu ajarannya adalah ajaran infak, ajaran memberi. Kahai tabi yang di luar ketentuan, tabi yang di dalam ketentuan. Kurbannya memberi dalam ketentuan, zakat memberi dalam ketentuan. Apalagi fitrahnya memberi dalam ketentuan. Selain itu memberi di dalam tidak ketentuan, dan lebih sedekah hari-hari dan sebagainya, itu di luar daripada ketentuan wajib.
Jadi istilahnya sudah tidak memberi yang sunat, mestinya memberi yang wajib. Wa qala hadis, ya, di dalam hadis disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaslatani la yajtami'ani fi mu'minin al-bukhlu wa su'ul khulqi. Dua hal yang tidak terhimpun, yaitu pada orang mukmin. Yang pertama bakhil, yang kedua buruk akhlak. Kalau dua itu ada pada orang mukmin, bahasa Aceh apakah? Tih najik ke mukmin. Mukmin cuman istilahnya sudah tidak berkualitas. Dua hal tidak boleh ada, mestinya kepegah oleh Nabi, khaslatani la yajtami'ani, yaitu dua hal yang tidak boleh berkumpul padanya, itu tidak boleh ada pada orang mukmin mestinya. Yang pertama al-bukhlu, bakhil, itu sebenarnya tidak boleh ada pada kita. Wasu'ul khalqi, buruk akhlak, juga sebenarnya tidak boleh ada pada kita. Tapi jika itu ada, itu adalah begitu ukuran iman seseorang. Nyoba lampu merah salah agaknya, dumpu agaknya, getun Honda getakat urang hana salah. Jadi kamu balik mbah harta agaknya, dumpu agaknya, icu lego gedhamnya, urang po. Lagi kejadian kemarin ya di Medan itu. Ketua majelis ulama dibantai, dibunuh oleh perampok. Perampok mencuri sawitnya. Kaicu sawit kang kagedham, gedham kang kakaru kang kadawa, dendam dia tunggu di jalan, dia te Honda memparang itaka. Nah, jadi kamu balik po taruji urung po sawit po pencuri. Nah, kamu balik. Baik, itulah buruk akhlak. Maka orang yang buruk akhlak itu biasanya tidak disenangi oleh orang lain. Iro saya naganya, hai unjak bekenana, apakah hai wajah. Jadi orang buruk akhlak itu suka dijauhi oleh orang lain. Waqala, dan juga disampaikan di dalam hadis yang lain, ya, ada hadis hasan gharib. Wahtalafal ulama'u fi ma nuzilat hadhil ayat. Faqala Abdullah bin Mas'ud wa Abu Hurairah wa Ibnu Abbas fi riwayah Abi Saleh anhu wa Syu'bi wa Mujahid, nuzilat hadhil ayah fil ladzina yabkhaluna ayyu'addu zakata amwalihim. Oleh para ulama ada beberapa pemahaman terhadap untuk siapa ayat ini ditujukan oleh Allah. Nyo ayat Allah kesau oleh keputeran ayatnya dari segi asbabun nuzul. Punya keputeran kan kita nyo mandung ke hamba ke. Cuman asbabnya mengapa ayat ini turun, yang pertanyaan. Dijawab bahwa yaitu ayat ini turun, nuzilat hadhil ayah fil ladzina yabkhaluna ayyu'addu zakata amwalihim, yaitu Allah menurunkan ayat ini kepada orang-orang yang menahan, tidak mau mengeluarkan zakat. Itulah yang saya sebutkan tadi, kikir pada yang wajib. Dia wajib memberikan, tapi dia kikir, nyandum berat bengeh Allah. Geputreun ayatnya oleh Allah, gekeun oleh Allah, nya urang kiamat kahu wajib pantapahnya. Kayak tanya kethonya, hanali urang yang bersedia menerima. Wa wajjaha hadzal qaul anna aksaral ulama'i zahabu ila annal bukhla ibaratun an man'il wajib. Karena itulah maka salah satu daripada konsep kikir menurut para ulama bahwa mana yang disebut dengan kikir, yaitu mencegah, tidak mau memberikan yang wajib. Nyan kira kikir. Utang juga sama, kalau mencih sekut bayar utang yang kahe tu. Mbak mutang, lumia lemon bahasa Aceh, lumboi HP, leboh kejo. Mana pun lelaki insya-Allah boleh luka. Nya hana udek HP-nya, pak HP-nya mana tak boleh nomor. Nambah HP kejo otai mutang.
Wate giliran katruk bayi hutang, nomor kagak ada. HP kagak pula. Jadi wajib yang bayi. Maka itu juga bakhil namanya. Apalagi zaman modern hari ini banyak sekali orang berhutang dengan bahasa hutang tapi bayi gadah lawa saja. Hilang dalam awa. Ana mohole hutangnya. Gadah meroi. Kata teman kami minta jalan lain. Minta jalan likut tapi. Jadi itu wajib dibayar. Kecuali minta dihalalkan, minta diizinkan. Maka hati-hati dalam agama. Ketika ada pemberian atau penerimaan, mesti jelas status pemberian. Apakah ini hutang atau saya diberikan atau dihadiahi? Ini kan tinggal dapat jelas hendang. Tinggal apa jelas hendang. Nai hu tele urang ijo peng lamplok. Ai kena jak le nyepak ke ron baju. Putranya hutang. Ke ni ron le tahaban ni cok je ke ron ni. Yang penting baik hutang. Yang hutang ada baju apa jelas-jelas je. Wa yadullu alaihi alwa'id asyadidu fi siyaqil ayah. Dan ayat ini mengandung ancaman yang sangat syadid, sangat dahsyat ancamannya. Apa ancamannya? Yaitu ayat berikutnya. Sayutawwaquna ma bakhilu. Apa ancaman terhadap orang pelit tidak mengeluarkan kewajibannya? Ancamannya adalah Allah menggantungkan yang ia kikirkan itu pada leher mereka di hari kiamat. Kan berat ancaman. Maka menunjukkan ayat ini mencegah dari memberikan yang wajib, dinamakan sebagai al-bakhil. Wa huwa qauluhu ta'ala, ancamannya adalah, saya ulangi lagi, sayutawwaquna ma bakhilu bihi, yaitu Allah menggantungkan apa yang ia kikirkan. Wa hadza la yakunu illa fi tarkil wajib. Berarti kalau begitu yang Allah gantungkan pada hari kiamat adalah apa yang wajib ia berikan. Hutang gop habis gantung dulu kiamat. Hai hokai yang hutang belum hutang jamun nyo necak empatnya galam lum bayu jamun. Tena telefon nomor HP bi kalau mbah nya mandung dah pegah lau kiamat. Apa joh gerau ke gede. Cok gerau ke hutangnya gede. Baik ka bayu pilih. Jamun rata lungki aku yang tetep. Nambah nomor HP mandum ke pemati. Jamunan. Jadi itu sayutawwaquna ma bakhilu. La fit tatawwu'i. Bukan pada yang sunat. Menyo yang sunat maksudnya mana? Han gancam lagi nya oleh Allah. Sunat. Yang sunat-sunat itu tidak sampai pada ancaman seperti itu. Cuman kita tidak murah sifatnya. Hana murah. Duduk bak kedai kopi, tabuh meja. Menyo tanya uraceh nya hana tabayu mandumnya hana kira murah. Hana di orang di daerah lain budaya. Yang bak kedai kopi pe dia duduk. Yang so yang awai copeng baik sampai tirau dah tabayu sebab dia tak duk Aceh. Kena cicong kenira saat. Padumbah perut. Baik perut ilo kata lo mentak bukan hitung takanya yang nak tahu ke. Yang hana murah katanya. Tapi han dosa teh hana tabayu. Han gantung yang urut kiamat. Karena hana wajib tabayu. Cuman katanya melanggar dengan budaya setempat. Jadi menyopakat dengan je kopi, nyan katanya kamu menjadi budaya, tanya pakat, tanya bayu. Munyo perleh hana bayu baik pakat. Nyokan bak pakat gop kali gede. Trok bak bayu ka culik-culik ego le hana munyo bayu. Yang bak pakat ko dijang naik. Kena nya dah jauh pi dia. Kena nya. Kena meja nyo tak dua. Dipikir lagi oh kapai dah agaknya bayu. Rupanya kan habis kejek kopi kan gecok peng ngeluh langkih. Hapureh katanya. Ai nak purih culik ego, lekrek habis culik ego, mampu tak preh lo kata bayu aja dia. Memang nak kena bayu yang nak culik-culik ego. Jadi nyan nak dosa hana cuman melanggar dengan akhlak, dengan adab. Karena tanya orang Aceh, tanya pakat, nyan tanya bayu. Menyeduk sebuah meja apih bayu sidro kecuali hana mampu. Mungkin beda dengan saudara-saudara kita di daerah lain. Nah, bayu gerok kan atau anak mi yang tu, anak mi sekolah.
Nya istilah je bayar masing-masing. Walaupun hidup ramai-ramai, bayar masing-masing. Yang katanya kan hana, nya tergantung ke budaya. Tapi pak lembagah bak hadis nah daerah tabaya kegopnya sebagai penghinaan. Sampai pelajaran hadis kata lo. Ada tempat yang kita bayar untuk orang lain itu penghinaan. Hati-hati sih ya. Itu di dalam ilmu kebudayaan. Oh, di dalam buku kebudayaan saya baca. Ada tempat-tempat tertentu menyotabaya kegopnya penghinaan. Maka kitanya harus tak kuasai ilmu budaya sih. Yang menyatanya di sini budaya hino kiban. Yang payah sah, payah tanya mbak urungan. Kalau di sini kalau minumnya kalau kita bayar untuk orang lain boleh enggak ya? Oh, paling senang orang Aceh kalau kita bayar minum dia itu. Yang payah bayar ya. Tapi ada tempat, saya tidak ingat lagi di Indonesia juga, di provinsi yang lain, entah di Maluku, entah di Sulawesi, lupa saya, bisa ada buku budaya itu. Menyotabaya kegop yang penghinaan yang icaci itu. Anda pikir aku nggak punya uang, kurang ajar kau ikutnya. Yang terbuat tingkatnya, maka menyamunang kegop anak payah tabayu, tapi sampai kerodor tu tamu bayu-bayu. Sebab itu menyokai bayu kopi degop, yang kangen tak. Ilu cukup kan yang bakal kopi kat yang bayar tapi. Baik. Jadi yang penting juga dipahami sebagai budaya. Ada yang ketika kita bayar juga mesti minta izin. Menyohana talaka izin, maka bisa jadi orang lain tersinggung. Nya Aceh kah tersinggung kan? Tanya sang galumna urung bengeh bayu ieu lego. Malah bengeh itu iya hidup bayu. Ya. Kemudian la fit tatawu'i, kalau dalam pemberian sunat tidak kita berikan, Allah tidak mengancam sampai seperti ini. Ya, jadi yang wajiblah tak usahakan. Sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Ay sayalzimuna wabala ma bakhilu bihi ilzamut tuq fa in hamalaha ma'nal ayah ala man'i zakah. Kali dijelaskan iaitu wal bukhlu biha faqad qala Ibnu Mas'ud wa Ibnu Abbas yabkhalu ma mana'ahu minaz zakah. Zakat tulis huruf kiamat, hak si pulan, hak si pulin, napo tahu yang huruf kiamat. Sampai orang-orang menontonnya, melihatnya itu. Ai putra ironya kamu tulis nanan urang gadung, yang ke nanan urangnya aku nak tetek nak juk. Mapakah nak juk baraje? Ha baraje aku okey nak aku juk tambah hayu aku. Banyak begini akibatnya, yaitu tatuqa. Tatawaqu tatuk di punya getawa fi unuqihi pada lehernya yaumal qiyamah. Nah ayat ulang surat Bani Israil wa nukhriju lahu yaumal qiyamati. Ada ayat ini yang menunjukkan bahwa pada hari kiamat orang itu fi unuqih, pada lehernya. Hadis terakhir an Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah beliau nak menyampaikan bahwa Nabi bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man atahullah malan, siapa yang diberikan harta oleh Allah, falam yuaddi zakatahu, lalu tidak mengeluarkan zakatnya, mislalahu yaumal qiyamati syaja'un aqra, maka dia akan diancam oleh Allah dan Allah akan melepaskan kepadanya itu, yaitu ada yang menyebut syuja'un, ada juga yang membaca syaja'un aqra, artinya ular yang sangat berbahaya. Lagi uruhana sembayang, saat dia di kuburan itu malaikat melepaskan syaja'un aqra. Sebenarnya itu malaikat yang menyiksa kita, siksa tu. Cuman menjelma menjadi syaja'un aqra, ular yang sangat berbahaya.
Jadi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat pun, maka Allah gantungkan itu pada hari kiamat, ya seumpama syuja'un aqra. Harta itu berubah menjelma menjadi ular-ular yang berbahaya. Yang kenya nuro kiamat, tahu kena, tahu kedih, akibat daripada bakhil. Jadi ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 180. Kadang